kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk saling berbagi ilmu. Semoga perkumpulan kita di sini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan umat manusia dari kebodohan dan kejahiliaan menuju kehidupan yang diterangi oleh ilmu pengetahuan di bawah naungan wahyu ilahi. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan makna kemerdekaan bagi kita kaum santri. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia ini adalah nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hingga saat ini. Dahulu, nenek moyang kita hidup dalam kesulitan di bawah tekanan penjajah. Untuk makan susah, untuk menuntut ilmu susah, bahkan untuk sekedar hidup aman dan tentram saja susah. Mereka begitu menderita, begitu sengsara. Hidup mereka dikelilingi oleh kekhawatiran penjajah kapanpun bisa datang dan menindas. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka bangkit, mereka bersatu, mereka saling bahu-membahu demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan disitulah para santri berada di barisan terdepan melawan penjajah, di bawah komando para ulama dan kiai. Mereka maju berjihad melawan penjajah hingga akhirnya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan yang didambakan pun dapat diraih dan kita rasakan hingga hari ini. Alhamdulillah. Lalu, apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita kaum santri milenial di zaman sekarang? Makna kemerdekaan bagi kita kaum santri, khususnya di era sekarang, adalah merdeka dari 3 hal yang menjajah diri kita, yaitu kebodohan, kemalasan, dan hawa nafsu. Inilah 3 hal yang menjajah kita kaum santri. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah kita merdeka dari kebodohan. Mungkin penjajah sudah sejak lama angkat kaki dari negara kita, namun penjajah dalam wujud kebodohan masih terus menjajah kita sampai kita berusaha memerdekakan diri darinya. Kita wajib belajar karena kita tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Penyair Arab berkata, Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqu 'ilmin kaman huwa jahilun fa inna kabira al-qawmi la 'ilma 'indahu saghirun idza tafat ilayhi al-mahafilu. Tuntutlah ilmu, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Sesungguhnya, seorang tokoh masyarakat yang tidak berilmu akan dipandang kecil pada momen-momen perkumpulan. Kita bisa menjadi santri yang maju dan berguna bagi agama dan bangsa ketika kita bisa memerdekakan diri kita dan bangsa kita dari penjajah yang bernama kebodohan. Bahkan dengan ilmu kita bisa menjadi bangsa yang maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain selama ilmu yang kita miliki kita gunakan ke arah yang baik. Salah satu doa
yang diajarkan Nabi Muhammad SAW supaya kita amalkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Makna kemerdekaan yang kedua adalah kita merdeka dari rasa malas. Ya, kenapa kita harus merdeka dari rasa malas? Karena malas adalah penghalang terbesar dari kesuksesan. Malas bisa mengubur hidup-hidup mimpi dan cita-cita anak muda. Malas bisa membelenggu tangan dan kaki anak muda sehingga ia enggan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, disebutkan salah satu doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa gundah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kewenang-wenangan manusia. Dalam doa Nabi di atas, beliau berlindung dalam 8 hal. Satu di antaranya adalah rasa malas. Dengan demikian, marilah kita selalu memanjatkan doa tersebut supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari rasa malas. Makna kemerdekaan yang ketiga adalah kita merdeka dari belenggu hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini menjelaskan bahwa supaya kita masuk surga, kita harus takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu. Karena nafsu jika selalu dituruti akan menghantarkan kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terutama bagi kita sebagai anak muda, di mana hawa nafsu menggebu-gebu, godaan mengundang dari mana-mana. Kita harus berupaya keras untuk merdeka dari jajahan hawa nafsu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum